مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ma'amad. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di studio mini kita SDIT Arisalah Kartasura, yang insyaallah hari ini ya kita akan ngobrol langsung dengan beliau Ustadz Faris Yahya. Nah, beliau ini adalah guru bimbingan konseling ya Ustadz ya. Betul. Ini dia Ustadz Faris Yahya. Kita sebelum kita mulai ngobrolnya, kita perkenalan dulu. Kalau nggak kenal nggak sayang katanya ya. Coba Ustadz silahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Untuk perkenalan ya, nama saya Yahya Al-Farisi. Saya berasal dari Kabupaten Bojonegoro, itu di daerah Jawa Timur. Kemudian juga untuk tanggal lahirnya ya, 9 Juli 94. Dan untuk riwayat pendidikannya, saya dulu sekolahnya di negeri semua. Jadi dari TK pun negeri, SD negeri, SMP, SMA pun juga negeri. Hanya pas kuliahnya saja yang itu alhamdulillah di UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta mengambil jurusan psikologi. Studinya agak mundur ya. Jadi harusnya selesai dalam kurun waktu 4 tahun, itu lebih daripada 4 tahun. Karena waktu itu yang di terakhir memang ada beberapa permasalahan skripsi biasa, permasalahan mahasiswa akhir gitu Ustaz. Jadi memang agak lama yang di semester akhirnya gitu. Ya, berarti Ustadz Yahya Al-Farisi ini berasal dari Bojonegoro. Ya, betul. Bojonegoro itu Jawa mana, Ustadz? Jawa Timur, Ustadz. Jawa Timur. Ya. Kemudian sekarang di SDIT Arisalah Kartasura. Ya, betul, Ustadz. Di SDIT Arisalah Kartasura ini baru berapa tahun, Ustadz? Ini baru 1 tahun ya, 1 tahun setengah. Dulu sebenarnya saya 2018 masuknya di Arisalah. Cuman ini start dulu 2018 saya diperbantukan di Arisalah Surakarta. Di sana saya juga menjadi guru BK, namun kemudian dipindahkan ke Kartasura itu 2019. Dikarenakan di Kartasura guru BK-nya kan ada 2. Ya. Hanya saja ada 1 guru BK yang kemudian beliau mundurnya itu berganti jabatan guys, menjadi guru mapel, sehingga saya dari Surakarta ditarik di Kartasura. Begitu. Sehingga saya di sini menjadi guru BK putra. Jadi di sini ada 2, putra dan putri. Kalau yang putri dipegang oleh ustazah gitu. Berarti sistemnya itu nanti dibagi ya Ustadz ya, Ya, antara betul. Ustadz sendiri yang BK untuk putri sendiri. Ya, betul. Jenengan berarti semua kelas putra ini nanti jenengan yang ini. Kelas putra semuanya Ustadz. Itu dari kelas 2 sampai kelas 6. Nah, kelas 1 dipegang ustazah karena kelas 1 kan wali kelasnya ustazah semua Ustadz. Beda dengan yang di Surakarta. Kalau Surakarta dulu di kelas 1 sama kelas 2 yang memegang ustazah, kelas 3 sampai kelas 6 itu baru ustadz. Kalau yang di sini kan tidak. Di sini kelas 1 semuanya ustazah. 1A, B, C, D wali kelasnya ustazah. Baru kelas 2 sampai kelas 6 itu dipegang ustadz. Untuk itu di sini saya karena ada pembagian job ya dari Ustadz Perwadi selaku kepala sekolah. Beliau menginginkan untuk yang putra dipegang oleh saya, yang putri dipegang oleh ustazah. Untuk programnya sendiri itu Ustadz, kan ini mungkin jenengan sudah berpengalaman ya Ustadz ya. Kan udah dari SDIT Arisalah Surakarta, kemudian dipindah ke Kartasura. Nah, itu mungkin banyak pengalaman ya Ustadz ya. Ya, untuk pengalaman sebenarnya masih sama. Hanya saja di Kartasura ini melanjutkan apa yang dulu pernah saya bukan kembangkan sebenarnya. Yang dulu pernah saya lakukan di Arisalah Surakarta. Sebenarnya sama, Mas. Programnya apa saja? Yang pertama itu untuk yang di Arisalah Kartasura program BK-nya ada program pelayanan konseling klasikal. Apa itu konseling klasikal? Konseling klasikal itu adalah bimbingan konseling yang bersifat per kelas. Jadi misalkan kelas 2, kelas 2A, 2B itu kan kelas putra. Itu nanti digilir. Jadi gantian ya gitu diganti ya. Betul. Misalkan hari Senin jadwalnya kelas 2A, nanti hari Selasa jadwalnya kelas 2B, atau diselang-seling.
Hari Senin 2A, hari Selasa kelas 3A, hari Rabu kelas 4A, misalnya dibuat seperti itu bisa. Ya. Tergantung gurunya gitu, Mas. Itu untuk waktunya gimana, Ustaz? Untuk waktunya untuk BK itu mengajarnya jam ke 0. Jam ke 0 itu sebelum pembelajaran jam pertama dimulai. Jadi mulai setengah 8 sampai jam 8 gitu. Sama di Arisala Surakarta dulu juga seperti itu. Jadi di sini pun juga saya terapkan sama. Jadi pembelajaran mulai jam ke 0 yaitu jam setengah 8 sampai jam 8, jam murojaah anak-anak itu biasanya dipakai untuk BK. Berarti ini teladan sekali, Ustaz. Berarti jenengan datang lebih awal daripada Ustaz yang lain gitu ya. Sebenarnya sama aja. Sama aja Ustaz. Ya, itu tadi ya. Berarti programnya yang pertama toh konseling klasikal. Yang kedua ada program konseling tambahan, misalkan konseling individu ataupun konseling kelompok. Nah itu maksudnya apa? Bedanya kalau konseling individu itu dari BK, guru BK itu nanti menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh murid. Misalkan ya ada laporan dari wali kelas, misalkan wali kelas 5 atau kelas 4 atau kelas 3 itu melapor ke guru BK. Itu urutannya ya, Ustaz ya? Ya, jadi urutannya dari permasalahan sama ini ada permasalahan di kelas. Ya. Itu urutannya seperti itu. Ya, betul. Jadi nanti gini, Ustaz. Jadi nanti ada murid bermasalah. Itu nanti akan ditangani oleh wali kelas terlebih dahulu. Ketika wali kelas itu tidak bisa menangani permasalahan tersebut, katakanlah sudah ditangani tetapi belum maksimal. Otomatis nanti untuk langkah berikutnya dari permasalahan yang dihadapi itu akan dilemparkan ke BK. Dalam artian di sini bukan dilemparkan dikasihkan begitu saja, tapi diberitahukan ke BK bahwasanya ada murid atas inisial ini, permasalahannya seperti ini, kemudian diserahkan kepada BK untuk ditangani lebih lanjut seperti itu. Baru kemudian BK memberikan konseling individu. Itu kalau per anak. Kalau kelompok tadi overall. Jadi misalkan yang melakukan itu permasalahannya sama. Katakanlah contoh, semoga aja nggak ada di Arisala ya. Misalkan contoh itu ada kasus misalkan rokok ya. Misalkan ada kasus orang merokok, anak merokok. Anak merokok ini katakanlah kelas berapa lah gitu ya. Ambillah kelas berapa merokok. Ternyata yang merokok itu ada 6 anak. 6 anak merokok. Kemudian wali kelas di situ tahu ini anak-anaknya yang merokok. Kemudian dipanggil sama wali kelas. Udah dinasihati. Nah ternyata di kemudian hari dia mengulangi lagi. Bahkan mungkin lebih parah. Kasus yang sama. Iya, kasus yang sama. Otomatis 6-6-nya ini supaya nanti tidak mengulangi lagi biasanya ditaruh ke BK. Ditaruh ke BK, kemudian diberikan yang namanya konseling kelompok. Jadi di situ supaya nanti tahu permasalahan yang terjadi di situ apa, penyebabnya apa, siapa yang memulai duluan dan alasannya. Banyak Ustaz. Jadi penyelesaian dari permasalahan itu bermacam-macam. Jadi tidak cuma satu. Iya, tidak cuma satu saja, banyak. Nanti kan dari informasi yang lain juga, Ustaz. Mungkin tanya ke wali muridnya, ke wali kelasnya, mungkin ke siapalah yang mungkin menjadi bisa dikatakan kunci ya daripada permasalahan itu. Kayak gitu. Masya Allah. Itu program yang kedua. Yang selanjutnya ada enggak, Ustaz? Ada. Yang selanjutnya dulu ya sebelum masa pandemi juga ada program yaitu Forsita ya. Jadi mengisi Forsita. Berarti jenengan datang ke Forsita gitu? Ya betul. Mengisi ke Forsita, datang ke Forsita dengan cara juga diundang oleh wali kelas. Jadi BK tidak menyodorkan dirinya, misalkan kayak saya tak ngisi Forsitanya di 2A, tidak. Tapi dari wali kelasnya kelas 2A atau wali kelas 2B, 3 dan seterusnya itu memanggil guru BK. Ustadz Afan, ini antum hari Senin misalkan kosong enggak? Kalau kosong, Afan ini untuk Forsita minta tolong diisi oleh BK nggih. Nah, itu baru nanti kita buatkan jadwal supaya nanti dari BK bisa masuk ke kelas tersebut gitu. Itu untuk Forsita seperti itu. Masih ada lagi, Ustaz? Masih ada lagi yang selanjutnya konsultasi dari wali murid, Ustaz. Jadi kalau misalkan ada wali murid yang meminta BK. Bukan melapor ya? Bukan, meminta tolong pada BK ya. Misalkan wali murid ini minta tolong, Ustadz Afan, ini anak saya kok kayaknya kecanduan gadget misalnya gitu. Minta tolong Ustadz diberikan nasihat. Minta tolong Ustadz dipanggil atau mungkin minta tolong Ustadz nanti kalau ada waktu coba Ustadz nanti ngobrol berdua, sharing lah ibaratnya supaya nanti anaknya tuh tidak kecanduan terus, nggak main HP terus, belajarnya nggak mau, seperti itu. Itu nanti maksudnya dikonsultasi wali murid begitu. Berarti
Ada banyak ya Ustaz ya. Ya, Masya alhamdulillah. Allah. Nggih. Ini berarti cukup berjalan ngoten Ya, ya. alhamdulillah selama dulu ya sebelum masa pandemi udah lumayan berjalan. Untuk ini kan masa pandemi Ustaz. Iya. Untuk masa pandemi sendiri gimana untuk BK itu? Oke, untuk masa pandemi memang ada perubahan Ustaz. Jadi untuk masa pandemi otomatis karena penanganannya itu sudah langsung ke wali kelas dan di sini juga wali kelas kan di pandemi ini kan tidak terlalu masuk seperti kayak biasanya Ustaz. Malah enggak masuk Ustaz. Ya, Daring. malah nggak masuk ya. Ya. malah istilahnya apa ya? Daring gitu. Ya, daring. Sehingga untuk permasalahan lebih bisa diminimalisir oleh wali kelas itu sendiri. Sehingga paling untuk BK itu hanya memberikan bimbingan klasikal di tiap-tiap kelompok belajar seperti itu. Ya. Oke, untuk ini Ustaz. Permasalahan sendiri kan jenengan sudah lumayan lama nih. Yeah. Kayak sekolahnya juga di jurusan Psikologi. psikologi. Ya. Untuk permasalahan sendiri yang jenengan pernah tangani apa saja Ustaz? Berbagai macam ya Ustaz. Banyak sebenarnya. Kayak permasalahan anak dalam hal belajar itu juga ada. Misalkan dulu pernah saya menangani Ustaz di Arisalah yang dulu ya, sebelum saya ke Kartasura itu di Surakarta, itu juga pernah diminta tolong sama wali kelas untuk menangani permasalahan anak yang waktu itu dia susah untuk belajar. Jadi ketika diminta untuk belajar Ustaz, itu tidak mau. Berarti menolak gitu ya? Menolak. Kalaupun mau dia berantem dulu sama orang tuanya. Berarti omong-omongan Iya, gitu ya? masih madu mulut gitu Ya, Ustaz. adu mulut. Jadi masih adu mulut, masih ngomong ya pokoknya pakai banyak alasan supaya tidak belajar. Dan kalaupun belajar hanya sebentar. Hanya buka buku sudah. Nah, kemudian pernah dilaporkan ke BK akhirnya. Dilaporkan ke BK karena peringkatnya juga termasuk peringkat juara 3 Ustaz. Dari Lumayan. belakang. Oh, dari Iya. belakang. Juara 3 dari belakang Ustaz. saya kira ini dari awal. Kok nggak Bukan. belajar terus dapat juara 3 Iya. ternyata dari belakang. Juara 3 dari belakang Ustaz. Ya, Misalkan jumlahnya 28 ya, dia nomor 26 Ustaz. Nah, atau enggak 28 tuh sendiri, juara Ya. 1 dari terakhir ya. Ya. Nah, itu. Kemudian saya panggil, saya tanya-tanya apa yang menjadi penyebabnya. Ya, macam-macam Ustaz ternyata. Ya, Masya Allah ya. Dulu pernah saya tangani itu. Ternyata ada permasalahan yang susah belajar itu salah satunya tuh ada yang muridnya tuh mengatakan ini Ustadz orang tua tidak pernah membimbing dalam belajar. Ada yang kayak gitu. Kemudian ada juga alasannya seperti ini. Sudah belajar Ustadz tapi dipaksa terus. Nah, kita kan tidak mungkin Ustadz percaya dengan begitu saja omongannya murid ya. Ya, betul. Karena kalau seperti itu kan nanti subjektif ya. Oh, berarti masalahnya wong tuane kasarnya kan gitu. Ya. Nah, supaya tidak seperti itu ya, supaya tidak bias, akhirnya dari permasalahan itu, dari apa yang diutarakan oleh siswa, itu kita tampung dulu. Oh, dari murid ini mengatakan bahwasanya permasalahannya itu karena orang tuanya tidak mendampingi, atau mungkin orang tuanya keras kepada anaknya, sudah belajar tapi tetap dipaksa. Berarti itu ditulis. Ya, sama ditulis jenengan? dulu. Kemudian habis itu kita lakukan cross check ke wali murid. Kita Secara datangkan wali langsung. murid. Oh iya. Wali murid kita minta datang ke sekolah, kita konseling juga, kita tanya ke wali murid yang Ngobrol gitu ya, bersangkutan. sharing-sharing Ya, juga. sharing, kita ngobrol, kita tanya lebih lanjut, apakah betul ini bapak, apa ibu, umi atau api, ini seperti ini putranya jenengan gitu kan. Katakanlah orang tuanya bilang, oh tidak Ustadz. Ya. Kalau seperti itu, biasanya langkah ketiganya kita datangkan ke keduanya, baik orang tua maupun anaknya kita datangkan langsung di lokasi. Kemudian kita tanya secara baik-baik gitu. Dan di ruangan tertutup Ustadz. Jadi tidak Ya. di misalnya di ruang guru ya. Itu tidak, atau mungkin di perpustakaan. Kita punya ruangan sendiri untuk Oh, BK. iya. Jadi ada ruangan tersendiri untuk BK yang itu nanti supaya kerahasiaan dari sebuah data klien, istilahnya dalam bahasa psikologi klien ya. Ya. Itu tidak sampai menyebar ke luar. Biar nggak kedengeran gitu ya. Iya, betul seperti itu. Jadi pernah Ustadz itu masalah susah belajar. Ya banyak Ustadz, masalah ini juga pernah. Masalah yang tadi ya rokokan itu juga Ya. ada. Kemudian masalah bullying juga ada. Permasalahan karena Emosional. gitu. emosional itu juga ada. Katakanlah anak ini merasa Ya. seperti di nomor 2 kan. Katakanlah dia nomor 1. Dia Ya. punya adik, orang tuanya kok lebih berpihak kepada adiknya misalkan daripada ke kakaknya. Terus akhirnya timbul rasa kayak saya tuh nggak suka sama adik saya Ustadz. Lah kenapa? Orang tua itu semuanya tuh adik terus yang diperhatikan. Saya Lebih tidak. sayang sama adiknya. Lebih sayang gitu. sama adiknya, kakak pertamanya tidak. Itu juga ada menangani kayak gitu. Ya, biasanya kalau kita menangani masalah itu,
kita ada banyak macam ya. Bisa kita hanya ke anaknya saja sudah cukup. Tapi kalau misalkan itu masih belum, ya kita minta tolong wali murid yang bersangkutan atau orang tua dari siswa itu untuk memberikan apa ya, klarifikasi istilahnya terkait permasalahan tersebut. Benar Biar atau kita tidak jelas. Iya, gitu ya. begitu. Untuk di sekolah itu ada pencurian-pencurian gitu enggak, Ustaz? Dulu pernah sih Ustadz menangani permasalahan kayak gitu juga pernah. Yang kalau nggak salah ada di mana ya, saya agak lupa itu. Dari salah sini atau dari salah sana saya agak lupa. Tapi dulu ada kasus di mana saya pernah menangani kasus pencurian. Jadi ada murid itu yang melakukan seperti itu. Jadi mengambil barang milik orang lain, gitu kan, tanpa izin, karena itu mencuri. Ya, kalau izin namanya bukan mencuri. Iya. Jadi dia apa namanya, murid itu dilaporkan ya sama wali kelas. Jadi wali kelas itu melapor kepada saya bahwasanya di kelasnya dia itu ada kasus anak yang mencuri seperti itu. Nah, kemudian saya tanya ke wali kelasnya, ini antum bisa memberikan data seperti itu, apakah ada data sebelumnya bahwa anak itu mencuri atau tidak. Jadi tidak langsung BK itu menjas siapa Pak namanya, terus nanti kita BK, nanti kita kasih SP. Nah, tidak seperti itu. Ada Ya, urutannya jadi ya, ada urutannya Ustaz. Jadi tidak langsung main SP saja. Kan banyak ya mengatakan anak-anak ya, anak-anak di Arisalah Kartasura ataupun di Surakarta itu sebutannya Ustadz guru BK itu bukan dipanggil namanya Ustadz. Misalnya ya saya Ustadz Yahya Al-Farisi. Enggak, saya dipanggilnya sama anak tuh Ustadz BK. Kalau enggak Ustadz SP. Karena terkenal kalau BK itu memberikan SP, padahal tidak. Sebenarnya BK itu tidak mudah mengeluarkan yang namanya SP. SP itu surat peringatan, Ustaz. Jadi BK itu memiliki 3 tingkatan SP ya, SP1, SP2, SP3. Itu untuk mencapai SP itu ada apa namanya ya? Permasalahan seperti apa, Ustaz? Ada. Kalau untuk SP3 biasanya sudah berat. Katakanlah SP3 itu sebenarnya dikeluarkan dari sekolah. Sebenarnya gitu. itu. Ya, jadi keputusannya itu langsung ke kepala sekolah. Itu banyak Mas. Banyak ini Ustadz, apa namanya? Banyak permasalahan ya. Contohnya misalkan ya SP3 itu digunakan katakanlah dia ketahuan mencuri. Misalkan ini mencuri, bisa mencuri lagi, enggak kapok-kapok Ustadz mencurinya. Itu biasanya kita langsung memberikan SP3, tapi kita dahulukan terlebih dahulu dari SP1. Jadi tidak langsung tahu-tahu kamu dapat SP3. Enggak. Jadi kita SP1 dulu. Kemudian nanti setelah itu kita lihat perkembangannya Ustadz. Jadi enggak langsung tahu-tahu SP3 itu. Dan sebelum SP1 pun saya dengar itu ada urutannya juga ya, Ustaz? Ada. Sebelum SP1 ada. Jadi sebelum masuk ke SP1 kita lihat dari jangkauan atau tingkatan masalahnya, Ustaz. Jadi kalau permasalahan itu tidak termasuk permasalahan yang berat, kita tidak mengeluarkan SP. Tapi kalau permasalahan itu permasalahan yang berat, kita keluarkan. Tapi kalau ringan ya, misalkan cuman apa namanya berantem karena hal sepele, katakanlah jajannya diambil temennya, dia nggak terima, terus pukul-pukulan sama temennya, itu kita nggak perlu SP, Ustaz. Itu wali kelas sendiri bisa menangani. Kalau misalkan pun wali kelas meminta tolong BK untuk menangani bisa, tapi itu tidak perlu menggunakan SP. Terus kemudian misalkan ada permasalahan kayak apa namanya, anak ini bolos pelajaran, jadi harusnya masuk jam pelajarannya Ustadz A misalkan, dia nggak masuk, malah jajan di kantin. Nah itu sebenarnya kalau untuk BK tidak perlu memberikan SP, cukup kita berikan beritahukan ke wali kelasnya. Misalkan Ustadz Afan, ini muridnya jenengan, namanya ini, jam pelajarannya Ustadz ini tadi keluar ke kantin, ngomongnya tadi izinnya dia mau ke kamar mandi, tapi ternyata bablas ke kantin. Nah itu sebenarnya nggak perlu SP. Tapi kalau permasalahannya sudah berat, misalkan kayak merokok, kemudian minum minuman keras, atau mungkin sampai judi di sekolah ya, atau mungkin sampai mencuri seperti yang tadi Ustadz Ahmad tanyakan. Nah itu termasuk pelanggaran yang berat yang kita harus mengeluarkan SP. Itu pun baru SP1, belum mencapai SP3 gitu. Untuk ini Ustadz, macam-macam pelanggaran sendiri yang bisa mendapatkan apa tadi SP ya, SP1, SP2, SP3 itu apa saja Ustadz? Ya, untuk macam-macam pelanggarannya Ustadz ya, itu kan ada 3 tingkatan, 1, SP1, 2, dan 3. Nah untuk yang pelanggaran ringan biasanya kita tidak menggunakan SP. Untuk yang pelanggaran sedang itu kita
ada yang menggunakan SP, ada yang tidak. Dan kalau untuk pelanggaran berat kita memakai SP. Nah, apa saja macam-macamnya itu? Biasanya kalau yang masuk ke dalam SP itu misalkan ya, contohnya termasuk mencuri. Nah, itu termasuk dia bisa kena SP. Kemudian dia minum minuman keras, itu bisa termasuk di SP juga. Termasuk melakukan yang namanya judi ya di dalam kelas, di sekolahan, itu termasuk. Kemudian merokok, itu juga termasuk dalam SP juga. Melakukan tindak kriminal yang lain. Jadi yang sudah tingkatannya itu sudah sangat parah ya, istilahnya itu sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh murid ya. Maksudnya murid itu kan pasti ya melakukan kesalahan itu kan pasti ada walaupun entah itu sengaja maupun tidak, kan ada. Cuman yang termasuk yang di SP itu berarti kesalahan-kesalahan yang istilahnya itu sudah apa ya, istilahnya sudah hampir tidak bisa ditolerir ya, seperti itu, tidak bisa melampaui batas lah, istilahnya seperti itu ya. Berarti yang melampaui batas itu baru mendapatkan SP. Ya. Berarti kalau belum itu pasti belum hanya diberikan nasihat terus diserahkan ke wali kelas dulu, hanya seperti itu. Untuk tingkatan punishment dalam melakukan itu Ustaz gimana? Pelanggaran seperti itu. Untuk punishment itu beda-beda, Ustaz. Jadi kalau untuk yang pelanggaran ringan, nah sebenarnya gini, supaya saya menjelaskan dulu. Jadi kalau untuk BK itu sebenarnya BK itu tidak tidak yang utama untuk memberikan punishment sebenarnya itu. Sebenarnya cuman ada wali kelas itu ya beberapa ya, itu yang sekalian misalkan gini, Ustadz ini saya mau memberikan murid saya melakukan pelanggaran ini Ustadz. Lah nanti antum yang selesaikan punishmentnya sekalian antum. Ada yang seperti itu. Ya, semua ke BK gitu ya. Ya. Akhirnya apa namanya? Permasalahan itu kita tangani oleh BK. Punishmentnya itu sendiri juga diberikan oleh BK. Contohnya apa? Misalkan pelanggaran ringan ya, katakanlah anak ini contohnya bolos di luar jam pelajaran. Harusnya dia itu ikut pelajarannya Ustadz siapa gitu ya. Nah ternyata dia bolos ke kantin walaupun cuma sebentar, itu kan tetap tidak boleh. Atau contoh yang paling kecil ya, contoh yang paling ringan, misalkan sering terlambat ke sekolah. Ya. Misalkan harusnya jam 7:15 masuk ke sekolah ya. Ini berbicaranya sebelum pandemi. Katakanlah sebelum jam 7:15 harus sudah masuk ke sekolah, ternyata dia datangnya 7:30. Atau mungkin datangnya jam 8:30. Jadi kan sudah sangat lama sekali. Nah itu sering dilakukan di BK itu ada peraturannya Ustaz. Jadi kalau misalkan anak itu terlambat lebih dari 7 kali tidak berturut-turut, dia akan dipanggil untuk diberikan nasihat dan bimbingan. Nah kalau misalkan wali kelas menghendaki, katakanlah Ustaz sekalian diberikan punishment biar siswa itu kapok, jera, ya otomatis BK memberikan punishment. Punishmentnya apa? Kalau untuk pelanggaran ringan biasanya kita tuh hanya meminta anak untuk istighfar. Gitu ya. Misalkan antum istighfar dulu, ya kan? Istighfar, setelah itu kita biasanya suruh menulis. Itu tahap pertama istighfar. Ya, kita suruh menulis juga Ustaz. Jadi setelah dia membaca istighfar, astagfirullah seperti itu, misalkan kita beritahukan istighfar 33 kali, misalkan gitu, misal ya. Terus kemudian kita suruh nulis. Nulisnya itu misalnya cuma 10 kali saja. Kamu nulis 10 kali Mas istighfar, setelah itu diberikan ke Ustadz Yahya. Setelah itu nanti berikan ke wali kelas. Jadi seperti itu. Tapi kebanyakan ya kalau untuk permasalahan ringan itu punishmentnya kita serahkan ke wali kelas. Nah kalau untuk yang permasalahan sudah berat, contohnya kayak itu tadi ya, kayak misalkan dia mencuri atau merokok atau yang lain-lain, itu biasanya dari BK sendiri, BK langsung berkoordinasi dengan wali kelas. Contohnya ada kasus mencuri ya, kita bilang sama wali kelas yang bersangkutan, ini bagaimana Ustadz permasalahannya? Dia mencuri, ya kan? Karena wali kelasnya sudah bilang terlebih dahulu, dia mencuri, kemudian ini penanganannya nanti kan kita selesaikan. Kemudian untuk punishmentnya bagaimana? Apakah dari antum atau dari saya, atau dari antum ada, dari saya ada. Jadi kita koordinasi dulu. Misalkan kok wali kelas mengatakan begini,
Jenengan saja Ustadz yang memberikan punishment karena jenengan BK, jenengan yang berhak memberikan punishment misalnya Ya, gitu. betul. Kita berikan punishment. Punishmentnya apa? Kalau untuk mencuri, biasanya yang pertama kita meminta untuk, kita lihat dulu ya Ustadz, dia mencuri apa. Misalkan kalau dia mencuri uang kas kelas, misalkan Ya. seperti itu, kita meminta anak tersebut untuk mengembalikan uang kas yang diambil. Misalkan kok dia mengambilnya 30.000, ya kita suruh mengembalikan 30.000 dengan membuat surat pernyataan. Jadi SP itu ada surat pernyataan dari BK. Nanti akan diberikan ke siswa. Siswa itu nanti akan nulis di situ namanya, kemudian kelasnya, alasan dia permasalahan yang dilakukan oleh murid itu apa. Kemudian nanti ada tanda tangan dari murid itu, wali kelas termasuk guru BK. Setelah itu nanti dari permasalahan dari surat pernyataan itu kita serahkan ke wali murid juga. Jadi wali murid harus tahu Ustadz kalau anaknya melakukan tindak kejahatan di sekolah ya, katakanlah seperti itu ya. Maksudnya melakukan permasalahan yang termasuk sudah berat seperti itu. Nanti diberitahukan ke wali murid sehingga wali murid tahu. Nah dari situ nanti kita memberitahu langsung juga. Ini Afan, Umi atau Abi, ini anaknya melakukan tindak seperti ini, mencuri. Dapat laporan dari wali kelas misalnya seperti itu. Nah, ini Afan untuk mencurinya adalah mencuri uang kas yang sejumlah 30.000. Jadi minta tolong untuk uangnya bisa dikembalikan. Nah, seperti itu. Kita minta mengembalikan uang kas, kemudian biasanya kita minta untuk anak itu menulis juga, Ustaz, biasanya istighfar. Atau kalau enggak kita meminta untuk membersihkan daun-daun ya, daun-daun kering atau mungkin sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah. Tapi enggak seluruh sekolah, Ustaz, kasihan ya. Jadi hanya misalkan hanya beberapa ya, itu kita suruh ambil. Yang kemudian ringan-ringan ringan Ustaz. Yang pastinya hukuman itu sebenarnya juga memberikan efek bagi anak, supaya anak itu tidak melakukan mencuri lagi. Seperti itu. Jadi memang ada, misalkan disuruh membersihkan ini, disuruh menulis istighfar. Misalkan istighfarnya dilipat gandakan. Kalau yang ringan tadi 10, misalkan yang sedang itu diminta menulis 30, yang berat disuruh menulis 100. Itu bisa jadi. Atau enggak menulis ayat Al-Qur'an. Katakanlah menulis juz 30 surat An-Naba. Itu banyak ya. Ya, lumayan. Surat An-Naba silakan ditulis ya kan, dari ayat pertama sampai terakhir. Kemudian nanti kalau misal tidak selesai tidak boleh ikut pelajaran. Itu kan termasuk siswa itu kan secara nggak langsung dia kan mau nggak mau harus nulis, Ustaz. Kalau enggak dia akan ketinggalan pelajaran dan itu kan akan membuat efek bagi anak itu akan mikir 2 kali kalau mau melakukan mencuri lagi. Nah, seperti itu contohnya kalau yang berat. Kalau yang ringan kita tidak meminta untuk itu, hanya paling menulis 5 atau 10 cukup, seperti itu. Berarti ini berbeda saja. Berbeda-beda, Ustaz. Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Ya, punishment tergantung Kasus yang kasusnya, dialami yang atau yang dialami. dilakukan oleh murid tersebut. Kemudian terkait kasus pencurian tadi, Ustaz. Ya. Kan mereka mungkin untuk motifnya ya. Itu biasanya apa saja, Ustaz? Ya, untuk motif ya, Ustaz. Oke. Sebenarnya sebelum melangkah ke motif ya, di Arisalah ini kan sudah basicnya Islam. Ya. Insya Allah ya, sekolah SDIT, sekolah dasar Islam terpadu. Otomatis memang di sini sudah diajarkan adab, bagaimana adab-adab seorang murid kepada gurunya, kepada temannya, kepada orang tuanya di rumah maupun dengan lingkungan sekitar. Nah, ketika anak tersebut sudah diberikan adab, sudah diberitahu tentang adab, diajarkan adab oleh wali kelasnya atau mungkin guru-guru yang lain yang mengajar di kelas tersebut, kok masih melakukan pencurian, berarti ini ada yang keliru. Kelirunya ini bisa bukan keliru yang menyampaikan adab itu ya, bukan keliru gurunya. Keliru misalkan gini, di sekolah sudah digembleng habis-habisan adab sebagainya. Nah, mungkin bisa jadi anak ini melakukan hal seperti itu karena ada 2 hal, bisa jadi karena faktor eksternal. Eksternal itu bisa menjadi contoh itu teman-temannya, katakanlah teman-teman sekitarnya dia. Di lingkungannya. Nah, di lingkungannya dia. Kalau teman-teman di lingkungannya dia itu atau pergaulannya anak ini itu dengan anak-anak yang seperti itu, mohon maaf anak-anak yang mungkin ada beberapa anak yang agak bebas ya. Nah, seperti itu bisa jadi dia ketularan ke sana. Atau bisa jadi karena motif iseng. Katakanlah iseng di sini, ya pokoknya pengen ngambil aja gitu kan. Pengen ngambil ya. Habis itu pengen uji coba ya. Kira-kira aneh aku ngambil ini ketahuan enggak gitu kan. Dan kayak gitu. Ada yang dia itu misalkan gini.
Aku cuma diberikan uang saku sedikit toh Ustadz gitu kan. Lah berapa Mas? Cuma diberikan 5.000. 5.000 itu banyak ya. Saya pernah itu menangani yang kasus pencurian itu kan, tak tanya, beri berapa Mas di sekolah uang saku? Sedikit Ustadz. Berapa? 5.000. Lah 5.000 itu banyak loh Mas, saya bilang gitu. Iya sudah habis Ustadz, buat jajan pertama 2.000, jajan istilah pertama, istilah kedua 3.000, pulang menjemput-jemputan nggak ada uang gitu. Dia akhirnya ngambil dari misalkan uang kas kayak gitu. Nah ada yang kayak gitu juga alasannya macam-macam Ustaz. Jadi ada yang iseng, ada yang karena kurang uang saku, ada yang karena itu tadi pergaulan dengan temannya. Jadi banyak ya yang biasanya otomatis itu menjadi tanggung jawab tidak hanya dari pihak sekolah saja, tapi juga termasuk tanggung jawab dari wali murid juga ya. Jadi orang tua pun juga harus bersinergi dengan sekolah. Ketika sekolah sudah memberikan pembelajaran adab ya yang kita sudah terapkan kepada anak maupun kepada diri kita sendiri dulu ya. Jadi kan adab itu kan dimulai dari kita dulu. Yeah. Setelah itu kita mentularkan ya, memberikan katakanlah sharing terhadap anak-anak itu tentang adab itu, yang beri contoh itu kepada anak-anak. Nah setelah itu anak akan mencontoh sikap kita. Nah harusnya didukung juga dari rumah, dari orang tuanya kan harus mendukung juga, harus memberitahukan juga. Kemudian juga lingkungan eksternalnya dia, bagaimana dia dengan lingkungan di luar, itu kan juga harus ada sinkronisasi. Karena kalau tidak, biasanya itu tadi ada anak-anak yang di rumah itu kelihatannya anteng banget. Ternyata, nah ketika di sekolahan sifatnya Masya Allah ya, Subhanallah ya. Sifatnya Subhanallah. Nah itu ada yang seperti itu. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya, di rumah kayaknya waduh, diatur sama orang tuanya itu, orang tuanya sampai istilahnya istighfar tiap hari ya. Ketika di sekolah ketemu ustadznya diem. Ada ya macam-macam Ustadz ya. Jadi karena karakter anak, sikap anak kan macam-macam. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan misalkan kayak, oh kamu mencuri gara-gara ini ya, nggak dikasih uang saku ya. Nggak bisa kayak gitu. Atau mungkin, oh kamu mencuri karena cuma iseng ya. Nggak, tapi kita memang harus mencari tahu itu dari banyak jalur. Misalkan dari keterangan anak itu sendiri, dari wali kelas, dari mungkin pendampingnya, atau mungkin dari pihak-pihak yang melihat secara langsung terkait murid tersebut melakukan pencurian. Kalau tidak biasanya ada di CCTV. Di sekolahan ini kan juga ada CCTV-nya, Ustaz. Sudah lengkap ya, Ustaz ya. Sudah lengkap, Ustaz. Gitu. Oke, alhamdulillah tadi ya, Ustaz ya. Berarti banyak model-model tindak yang kurang baik ya, Ustaz. Ya, tindak yang kurang baik. Kemudian diselesaikan sama wali kelas dulu. Ya, urutan tadi ke wali kelas dulu. Kemudian dilanjut jika wali kelas menginginkan untuk ke BK maka di BK. Kemudian setelah BK itu apakah sudah cukup sampai di situ, Ustaz? Kalau permasalahannya masih berlanjut, Ustaz, maksudnya masih tidak mempan ya kasarnya. Kita serahkan ke Waka yang bagian penanganan itu kesiswaan. Kalau di sini Ustaz Paryono. Jadi dari saya bisa ke Ustaz Paryono, langsung ke Ustaz Paryono. Kalau sudah dari wali kelas sudah, kemudian dari BK sudah, Ustaz Paryono selaku Waka kesiswaan sudah, masih belum mempan, berarti kita ke pimpinan dari sekolah ini, yaitu ke Ustaz Perwadi ya, ke kepala sekolah langsung, yang beliau nanti akan menentukan apakah masih dipertahankan murid tersebut atau dikembalikan ke orang tuanya. Seperti berarti itu urutannya ya. Jazakumullah atas infonya. Ya, waalaikum. Ustadz Yahya Al-Farisi sebagai BK Putra ya, Ustadz ya. Karena kan Ustadz di SDT Arisalah Kartasura itu ada BK Putra dan BK Putri. Oke, jazakumullah Ustadz Faris Yahya Al-Farisi ya, Ustadz. Ya, Ustadz. Kemudian kepada pemirsa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah menyaksikan. Ya, sebelumnya saat ini pesannya kepada teman-teman atau pada anak-anak, kepada wali murid ya sekalian, itu apa saja saat yang ingin jenengan sampaikan? Ya, untuk pesan mungkin ini secara global saja ya, Ustaz ya. Mungkin untuk pesan secara globalnya ya, marilah ya kita tuh bersama-sama dalam mendidik anak ya. Karena sejatinya anak itu ketika sudah dimasukkan ke sebuah instansi pendidikan, otomatis yang menjadi tugas itu tidak hanya dari gurunya saja, tapi juga harus ada
sinergi antara orang tua dan juga guru supaya nanti bisa bersama-sama membimbing anak tersebut, mendidik anak itu untuk menjadi generasi yang soleh, mandiri dan kreatif. Seperti itu, Ustaz. Oke, jazakumullah Ya, pesannya dari baik, saya. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh. Ya, Oke. amin. Oke, untuk pemirsa yang di rumah, ya, terima kasih sudah menonton di video kita kali ini, podcast kita dengan Guru BK SD dari Salakartasura. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل